Oke. Rampes, aku bukan Indra. Selamat bergabung. Dewa Pengen ngomong Sob, bahasa Sundanya kasar. nggak apa-apa. Takut. Nggak apa-apa. Kalau saya sih asli bebas ya, mau Saya, kasar, mau saya, apa kayak gitu. Cuma kan saya ini pengen kita belajar live-nya bahasa di umum nih. Sunda Mm-mm. aja. Nggak apa-apa. Oh, atas itu juga kalau bicara dia apapun bebas kalau saya sih. Cuma kalau kita balik lagi, kita ini bicara di ranah umum gitu ya. Gitu untuk sebuah apa ya, penyesuaian aja, adaptasi. Karena ada yang mengerti bahasa Jawa Barat, ada yang tidak gitu. Jadi supaya tidak hanya skup Ah, lokal gitu, Mbak atau Teh Tanu ya. jadi Kalau bahasa lokal aja Sundanya campur-campur gitu, Bang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman kita satukan aja di Campur-campur sini, bahasa. pakai bahasa Indonesia saja karena untuk umum gitu. Nggak apa-apa. Silakan mungkin Mas Eko mau berbagi boleh, ada nih siapa dulu boleh silakan, atau Dewa Sob silakan. Yang lain mau naik untuk berbagi ngobrol boleh. Ini sesi ketiga. Ngobrol, tanya jawab, sharing. Silakan. Izin Kang. Boleh. Udah Iya, saya izinkan dari tadi awal kok. iya. Gimana Mas Eko? Jadi jujur saja saya ini memang baru menemukan akun Akang ini sejak hari Kamis yang lalu ya, kalau nggak salah waktu itu ada Ya. perubahan nama, lalu saya ikutin, Mm-mm. eh, ada di situ ada mengajak kepada permohonan maaf kembali kepada diri lah kalau nggak salah ya. Iya. Yang saya tangkap itu, lalu ada semacam pengetahuan untuk bersinergi dengan alam semesta gitu ya. Eh, jadi saya memang lagi tertarik dengan hal-hal seperti ini karena seperti malam ini juga dibukakan tentang semuanya itu berkaitan dengan termasuk dengan kemakmuran gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, begitu. Jadi intinya saya Kang izin terus terang ingin belajar bersama gitu aja. Mari Kang, kita saling mengisi, kita saling melengkapi ya. Karena tidak Begitu ada Kang. kemutlakan dari apapun yang saya lakukan, bukan semua kemutlakan. Jika tadi balik koridor tadi ya, bahwa ada paradoks gitu kan. Paradoks itu ada sesuatu yang secara pikiran seolah-olah bertentangan, berlawanan gitu kan. Tapi kok sama-sama benar atau sama-sama salah gitu ya. Nah, paradoks Iya, itu adalah posisi fase ketika kita akan melampaui sebuah sebutlah dualisme gitu. Dan di dalam Bhairawa paradoksnya adalah ketika memiliki pengetahuan yang besar, daya yang besar, maka tanggung jawabnya besar. Nah ini sebutlah bentuk tanggung jawab saya kepada apa yang saya peroleh atau dititipkan dari alam gitu ya, maka saya akan bagikan supaya mengalir gitu. Seperti itu kan. iya. Lalu Iya. saya mengikuti VT-VT-nya itu juga Kang, itu kan sepertinya berangkat dari pengalaman pribadi juga ya ini. Jadi Iya. eh, ya jadi ya kita ini sebagai manusia itu sepertinya juga tidak luput dari yang namanya direndahkan orang, dilecehkan orang dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, ternyata ya saya menemukan VT ini menjadi sebuah keberkahan lah buat perjalanan hidup saya gitu, menurut saya gitu. Terima kasih Terima ya. kasih Kang. Iya. Saya yang terima kasih justru karena apa yang disampaikan oleh Kang Eko berarti sebuah tanda bahwa apa yang saya lakukan atau bentuk tanggung jawab yang saya lakukan gitu tidak sia-sia dalam artian gitu atau mengalir tepat seperti apa yang semestinya, sehingga Mas Eko tadi bisa berkata seperti itu, menimbulkan kayak pernyataan tadi ya, oh jadi lebih berkah, saya ada panduan segala macam begitu. Berarti apa yang saya lakukan bentuk tanggung jawabnya tepat sasaran gitu, seperti itu ya. Iya betul. Tapi baik lagi saya payungi lagi bahwa saya di sini hadir sejak maupun itu dari YouTube tahun 2018 sampai saya Kamis berganti nama dengan Mulaya Rahadiang Sawisesa.
saya hadir bukan sebagai guru, sekali lagi ya. Saya sebagai orang saja yang pengen butuh berbagi seperti itu. Dan yang bisa saya bagikan ya hanya ini gitu. Terima kasih banyak Kang, karena Kembali ini menjadi kasih. refleksi hidup juga. Terima kasih gitu. Teteh. Terima kasih. Ketenangan hanya bisa diraih dan bisa dirasakan oleh yang tenang juga. Jadi ketika Teteh tadi mendengarkan saya tenang sekali, bukan saya yang tenang, si Mulyaya Rahadi yang sanya, tapi ketenangan yang ada di diri Teteh bertemu dengan ketenangan. Jadi tenang dan tenang bersatu padu. Sehingga apapun yang saya katakan, suara yang terdengar menimbulkan ketenangan. Ya. Jadi itu karena Tetehnya juga. Izin Kang. Silakan Mas Dani atau Kang Dani. Tadi saya belum tahu tinggal daerah mana nih? Saya tinggal di Palembang, Sumatera Selatan. Palembang, wah apa kabar Palembang? Nah, berada di Kota Muara Enim. Izin nanya Kang. Silakan. Saya ini punya ya senangnya kalau hari-hari di alam bebas. Ya. Senangnya jemur di matahari itu kok ada rasa nyaman dan betah, nggak mau lepas setelah berjemur di matahari pagi sampai jam 12. Kok nggak mau rasanya untuk melepaskan dia itu, berpisah dengan panas matahari berat sekali. Pengen bersama, itu apa fenomena yang terjadi itu, Kang? Baik. Saya pengen penjelasan. Saya jawab, tapi sekali lagi jawaban ini bukan sebuah kemutlakan yang perlu dipercayai ya. Maka apapun yang saya katakan ini, mari kita bersama jadikan koreksi, introspeksi atau analisa diri. Berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan dari pengalaman praktek gitu ya. Kalau secara umum katanya menjadi nyatanya, matahari itu adalah sumber kehidupan. Tanpa matahari tidak akan tumbuh tanaman, pohon, udara tidak akan mengalir, gitu ya. Manusia juga tidak akan berkehidupan. Nah, matahari, makanya di daerah ranah Parahyangan disebutnya Sang Hyang Manon atau Batara Guru. Secara kalau di jagat ageng atau makrokosmos. Nah, di dalam diri kita ada matahari yang menyala juga. Jadi fenomena yang Abang Dani ini ya, yang dirasakan. Lebih lagi secara kedokteran, matahari itu ada vitaminnya, ada nutrisinya dan sebagainya. Boleh dicek juga nanti ya, gitu. Nah, fenomena itu adalah ketika daya atau energi matahari sebagai Batara Guru atau Sang Hyang Manon, ya, itu sedang sebetulnya bersinkronisasi atau sedang bersenggama dengan matahari yang ada di dirinya Abang Dani. Karena memang asik kan, memang asik dan enggan untuk lepas atau berat untuk meninggalkan sinar matahari. Itulah kenapa nenek moyang kita dulu ada rutinitas pagi, siang, gitu ya, sampai malam. Sampai rutinitas ke matahari, kalau saya biasa melakukannya dengan seperti ini, gitu ya. Sampai orang luar menyebutnya kita tuh penyembah matahari. Benar. Karena kita tidak tahuannya. Padahal bukan, gitu ya. Dan sekarang saya sangat berterima kasih ya, ada sains psikologi yang menjelaskan semuanya lebih logik. Jadi apa itu fenomenanya? Fenomena bahwa Abang Dani ini, gitu, itu sedang bersinkronisasi atau sedang bersenggama dengan matahari. Dan di kita, di Parahyangan, yang saya lakukan, ada cara dan teknik supaya si daya atau energi matahari itu tepat, tidak mengalir kemana-mana, sesuai sasaran. Maka ketika kalau saya beberapa kali dengan saudara-saudara di sini, kalau buat acara dulu tuh ya, maka dimulai dengan menyongsong matahari. Nah, bakti pada matahari itu biasa saya letakkan dua tangan ini ke depan begini dan ke atas, tengadah, lurus badannya, kakinya disatukan gitu. Nah, setelah itu terserap gitu, si tangan ini ya, ini untuk Kang Dani gitu ya. Setelah ini akan berasa ya apa yang didapatkan, entah hangat atau apa. Nah, ini silakan disatukan. Ini plus, ini minus supaya selaras. Dan kalau lebih tepatnya, si kaki itu langsung menyentuh tanah agar tergrounding kalau pakai bahasa sekarang. Jadi energi yang tidak mengalir atau statis itu langsung diserap oleh bumi. Baru nanti diusapkan ke tubuh